Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19005058 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dari video yang saya amati, bidang garapan pertama administrasi pendidikan adalah administrasi kurikulum. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang administrasi. Administrasi adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer atau tata usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Perubahan dan pengembangan kurikulum dianggap sebagai salah satu titik krusial di dalam penanganan masalah-masalah pendidikan, khususnya pada pendidikan formal. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang selanjutnya itu adalah administrasi kurikulum. Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantunya tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid atau siswa-siswanya. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada sistemnya PPM. Yang berikut beberapa fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dan mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan serta peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan membutuhkan peserta didik, dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan kurikulum. Yang keenam yaitu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Dan selanjutnya itu adalah komponen kurikulum.
Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal ini berarti sebagai alat pendidikan. Kurikulum memiliki bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan, interaksi dalam upaya mencapai tujuan. Selanjutnya itu komponen yang berkaitan tersebut adalah: yang pertama ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik. Dengan lebih tegas lain lagi adalah orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Yang kedua itu ada pengetahuan, informasi-informasi, data-data, dan aktivitas-aktivitas dari mana terbentuknya kurikulum. Bagaimana inilah yang disebut mata pembelajaran. Yang ketiga itu ada metode, cara mengajar yang dipakai oleh guru untuk mengajar dan memotivasi muridnya untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulumnya. Yang keempat itu ada metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah peran guru dalam administrasi kurikulum. Dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum, tugas pendidik adalah mengkaji kurikulum melalui aktivitas kelompok atau perorangan. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru harus paham betul sebelum kurikulum diaplikasikan dalam sistem ajar mengajar. Dalam proses pengembangan kurikulum, pendidik akan lebih banyak dalam tataran kelas. Yang pertama itu implementers. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang telah ada dan melaksanakan perannya. Pendidikan hanya sekedar menerima kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak diberikan kebebasan dalam menentukan isi kurikulum ataupun target dari kurikulum. Pada fase implementasi, peran pendidik dalam kurikulum hanya sebatas menjalankan saja. Yang kedua yaitu ada adapter. Selain sebagai pelaksana kurikulum, guru pun berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik siswa dan kebutuhan daerah. Dalam tahap ini, pendidikan memberikan kewenangan dan menyelesaikan kurikulum yang telah ada dengan kebutuhan lokal dan karakteristik sekolah. Yang ketiga itu adalah developers. Di dalam perannya sebagai pelaksana kurikulum, pendidik juga ditempatkan sebagai seseorang yang berwenang dalam mendesain kurikulum. Gurunya tidak sekedar menunjukkan isi dan tujuan pembelajaran saja, tetapi juga bisa menentukan strategi seperti yang mestinya dikembangkan dan bagaimana cara dalam mengukur keberhasilan. Pada fase ini, pengembangan kurikulum, guru bisa melakukan dengan mempertimbangkan visi misi sekolah, karakteristik dan segala hal yang dibutuhkan peserta didik. Yang terakhir yaitu ada researcher. Peran guru dalam kurikulum adalah sebagai researcher atau peneliti. Peran ini dilakukan sebagai bagian dari tugas keprofesionalan guru yang mempunyai tanggung jawab dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja guru. Dalam pelaksanaan sebagai researcher, pendidik memiliki tanggung jawab untuk meneliti komponen yang terdapat pada kurikulum. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.